Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi surati wa idul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabb yang sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Dengan nikmat itu dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjawab panggilan Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan semua rangkaian baik yang sudah kita laksanakan ataupun yang kita sedang lakukan dicatat sebagai amal baik dari kelak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya mudah-mudahan kita menjadi insan pilihan. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita. Dengan risalah itu kita bisa membedakan mana baik dan buruk, dan tentunya kita sebagai insan yang dhaif hendaknya senantiasa memohon berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan kekuatan, karena dengan kesehatan kekuatan kita dapat melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa Al-Fakir sebagai khatib ingin berwasiat melalui ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya wasiatnya nabil khusus untuk khatib sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita yang hadir. Dan materi kali ini adalah muhasabah atau introspeksi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita renungkan, tidak terasa pergeseran dari masa ke masa begitu cepat. Hari berganti minggu, minggu beralih ke bulan, bulan pun bergeser menjadi tahun, dan hidup kita kini sudah berada di penghujung tahun 2024. Yang tentunya kalau saja Allah memberikan panjang umur sampai 11 hari ke depan, dan kita atau hidup kita sudah berada di tahun miladiyah, yaitu hidup kita artinya sudah berada mengawali di tahun 2025. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentunya dalam mengarungi kehidupan tahun mendatang kita harus belajar dan harus hati-hati untuk bercermin kepada kehidupan yang sebentar lagi akan berlalu. Dan dalam mengarungi kehidupan tahun 2025 ini harus tentunya harus hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Misalnya ya kita harus muhasabah, apakah umur kita pada tahun 2024 itu sudah dilaksanakan dengan menjalankan hal-hal yang baik, atau
umur kita hanya dipergunakan dengan sia-sia. Allah menurunkan nikmat kepada kita. Apakah nikmat itu sudah dipergunakan dengan hal yang maslahat atau hanya difungsikan untuk hal-hal yang berbau maksiat? Tentunya adalah penilaiannya tergantung kepada diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita juga perhatikan bahwa setiap pergantian tahun, maka saudara kita sebagian umat Islam begitu antusias untuk menyambutnya, dan tentunya dengan mengadakan hal-hal yang positif. Misalnya dia kalau begitu menjelang tahun baru, dia mengadakan ritual-ritual, mengadakan berkumpul di masjid, menghadiri musola-musola dengan apa? Tentunya dengan mengadakan kajian-kajian, ceramah-ceramah. Dan juga ada yang bersifat sosial, seperti mengadakan bazar murah atau menyantuni anak yatim. Ini adalah amalan-amalan yang perlu diapresiasi dan patut kita dukung. Namun sebaliknya, ada pula orang-orang atau saudara kita yang mengaku orang-orang Muslim, begitu menyambut tahun baru tidak kalah tidak kalah giatnya dan tidak kalah semangatnya. Kenapa? Tapi sangat menyayangkan, mereka mempersiapkan diri hanya untuk berhura-hura. Mereka mengadakan hiburan-hiburan di hotel-hotel, di gedung-gedung yang mewah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengadakan hiburan atau menyambut tahun baru di pantai-pantai dengan mengadakan dengan cara mabuk-mabukan, dengan cara memanggil penyanyi-penyanyi atau artis papan atas dengan tentunya harganya yang tidak terkira, ya, dengan dalih bahwa ini adalah sebagai kenangan manis di akhir tahun. Nauzubillahi min dzalik. Padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang Islam, karena ini adalah perbuatan yang sangat salah kaprah, dan perbuatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang cinta dunia dan lupa terhadap akhirat. Ada melihat di stiker itu media elektronik, DPR menghimbau bahwa kepada semua orang yang ingin mengadakan tahun baru, tentunya dengan hiburan yang murah. Memang himbauannya sangat berutama salah, tapi sayangnya kalau saja kata-kata itu diganti kepada orang-orang yang ingin mengadakan tahun baru, maka seyogyanya dialihkan kepada santunan pada santunan pada yatim piatu, atau santunan kepada hal-hal yang berhajat, mungkin akan lebih mengena himbauan itu. Namun demikian, itulah sifat manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, maka setiap kehidupan kita dari mulai jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, maka harus ada introspeksi diri, harus ada muhasabah diri, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian mengoreksi diri atau memperhatikan apa-apa yang sudah kalian kerjakan, yang telah kalian amalkan untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Allah maha mengerti apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini sangat tegas sekali bahwa kita tidak boleh lupa dan tidak boleh terlena dalam gemerlapnya kehidupan, ya, yang
membawa kita kepada kesengsaraan. Maka kita diusahakan harus bermuhasabah. Lalu apa makna muhasabah? Ada sebagian pendapat mengatakan muhasabah adalah harus mengoreksi apa-apa yang telah kita kerjakan, amal-amal yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Misalnya saja ketika kita melaksanakan sholat, sudahkah sholat ini khusyuk? Apakah sholat ini adalah tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah? Ataukah sholat itu hanya karena makhluk, hanya karena takut istri, hanya malu dengan tetangga, hanya malu karena DKM? Maka tentunya amalnya itu hanya sia-sia. Begitu juga amal-amal yang lain. Apakah entah itu sedekah, infak dan zakatnya dan lain-lain, apakah infak ini juga hanya karena Allah, juga karena malu dengan sesama? Maka itu juga tidak ada arti apa-apa. Maka perbuatan itu adalah termasuk syirik khafi. Walaupun syirik kecil, tetap saja yang namanya syirik, amal itu akan menjadi sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Walaqad uhiya, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad, ilal ladzina min qablika, kepada orang sebelum kamu, lain la in asyrakta, dan kiranya sekalian syirik, menduakan Allah, membuat Allah menjadi tandingannya, membuat manusia menjadi sandingannya, maka amalnya yang sudah kita kerjakan akan sirna dan tidak mendapatkan apa-apa. Justru yang didapatkan adalah menjadi orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagian orangnya mengatakan bahwa muhasabah itu terdiri dari dua macam. Satu, muhasabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah terhadap sesama. Muhasabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita melaksanakan berbagai ibadah dengan baik, dengan karena Allah? Jangan sampai kita seakan-akan ibadah itu lupa dimulaikan Allah. Karena kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Beribadah kalian ya seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Artinya apa? Kita tenang, tetap saja walaupun tidak ada sepasang mata yang melihat, pada saat sholat sendirian tetap harus khusyuk, tetap harus lillahi ta'ala, jangan sampai ingin dipandang orang. Begitu juga pada saat berimpak, jangan sampai ya kita ingin didengar orang, walaupun sepasang kuping kita tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang tahu ya, tidak diumumkan di speaker, maka tetap harus ikhlas. Insyaallah amal semua yang kita lakukan dengan karena ridho Allah, mencari ridho Allah dan karena ikhlas, maka akan membuahkan hasil dan akan dicatat sebagai amal baik di akhirat kelak. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khusus untuk khatib sendiri dan umumnya bagi kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam
wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, muhasabah yang kedua adalah terhadap sesama manusia. Sebagaimana ada kita pahami bahwa ada satu peribahasa, ya, al-insanu makhluk khata. Manusia itu tidak terlepas, tidak luput daripada kesalahan. Bisa saja selama tahun 2024 ini kita punya salah terhadap sesama pengurus masjid, mungkin bisa punya juga salah terhadap jamaah masjid, atau mungkin terhadap istri juga, atau juga terhadap tetangga. Maka selayaknya kita harus minta maaf, ya, jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa malu untuk meminta maaf sekalipun terhadap istri kita, bahkan terhadap anak kita pun. Kalau ada mungkin, ya, salah ucap, entah itu mencaci, entah itu memaki, ya, entah itu menggunjing, ya, walaupun anak kita dibiayai dengan kita, atau mungkin lebih-lebih kepada yang sudah berumah tangga, berarti bukan hak kita lagi, tetap kita harus mohon maaf. Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk bermaaf-maafan, karena yang namanya umur, fa iza jaa ajaluhum la yasakun sa'atan wa la yasakun. Pada mana ajal sudah datang, tidak bisa dimurkan dan majukan barang sesaat. Lalu hakikat muhasabah adalah diumpamakan adalah kita berbisnis, misalnya menjadi pengusaha. Biasanya kalau pengusaha itu senantiasa per tahun diaudit. Mungkin keinginan pengusaha itu adalah keuntungannya mungkin 100%, maka ternyata hasilnya 40%. Nah, kalau sudah begitu, biasanya dikumpulkan para sales, para karyawan, bagaimana caranya kok sekarang ini jadi turun. Kalau tahun dulu mungkin 70% keuntungan kita, tapi sekarang 4%, maka semuanya didoktrin, semuanya diberikan semangat agar agar sungguh dalam kinerjanya. Begitu juga petani. Mungkin petani dalam setahun dulu mungkin 6 kintal, kok sekarang 3 kintal. Itu pun pasti ada koreksi, ya, bagaimana cara untuk memberikan pupuknya, mengurusnya sawah-sawah atau pohon-pohonan supaya supaya subur kembali. Begitu juga dalam hal ibadah. Sedangkan modal adalah amalan-amalan wajib, sedangkan keuntungannya adalah amalan-amalan sunnah atau sunat nawafil. Itulah kalau kita analogikan dengan keuntungan antara usaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, man kana yaumuhu min khana mislu amsi fa huwa magmunun, man kana yaumihi syarrun min amsi fa huwa magmun. Barang siapa yang amal hari ini lebih bagus dari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang amalnya hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang amalnya lebih jelek daripada kemarin, maka laknat Allah akan menghampiri kita. Mudah-mudahan dengan ada di sini Anda sebagai pemicu, sebagai rangsangan untuk kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli Muhammad kama sholli Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadani hajar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimissalah.